Bacaan belajar kita hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020. Mari kita berdoa satu. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Kami berkesempatan beribadah di waktu yang harian. Di tempat ini Tuhan adalah kiranya untuk menuntun kami dan Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam pelaksanaan ibadah ini, sehingga menjadi persembahan kudus di hadapan kami. Pimpin kami untuk menyanyikan lagu-lagu pujian dan juga membaca firman-Mu serta mendengar dan memahaminya. Kuatkan hati dan pikiran kami, berikan kedamaian kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi PID nomor 460 ayat 1. Sungguh hatiku terhibur penuh, Tuhan selalu mengasihiku. Karunia-Nya berlimpah selalu, yang utama kasih-Nya bagiku. Bahagia besar kasih-Nya kepadaku, bahagia besar kasih-Nya. Yesus kau milikku. Firman Tuhan hari ini Yohanes 3 ayat 7. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ini mau jelaskan sedikit ya. Ini ayat ini pada waktu itu di seberang sungai namanya, di waktu itu murid-murid itu sama Tuhan Yesus pergi ke tanah Yudea, pasar tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes membaptis juga dia di Ainon dengan murid-muridnya. Jadi datanglah salah seorang Yahudi muridnya menanyakan kepada Yohanes, Rabbi itu guru. Di sana juga Yesus membaptisi orang-orang dan makin banyak pengikutnya. Bagaimana dengan engkau? Bukankah engkau yang membaptis? Jadi inilah jawabnya Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Itu jawaban Yohanes. Jadi, dan seterusnya Yohanes menyampaikan juga, apakah dulu sudah kusampaikan dan kamu saksinya bahwa saya ini diutus terlebih dahulu, dan bukan aku Mesias. Nanti Mesias membaptis dengan roh dan api. Itu kata. Jadi kalau yang datang dari surga itulah yang berkuasa. Kalau datang dari atas, makanya dia
dialah yang pewaris tahta kerajaan surga atas. Jadi kalau dia datang dari bumi, ya dia akan ke bumi. Itu jawab Yohanes. Jadi Mesias dia akan semakin besar dan saya akan semakin kecil. Itulah firman Tuhan hari ini yang menyampaikan kepada kita. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita di suatu tempat, baik di pekerjaan maupun di organisasi, di masyarakat atau di keluarga sekalipun, posisi kita sudah di atas, menjadi pemimpin. Jadi ada orang atau ada dari salah satu yang kita pimpin itu menyampaikan kepada kita, kan engkau pemimpinnya. Kenapa orang sana berbuat sama dengan kita? Apakah itu tidak wilayah kerja kita, wilayah kekuasaan kita? Di sini hati-hati apabila kita memimpin di suatu tempat pekerjaan maupun apapun itu organisasi, sama seperti yang Bapak alami. Harusnya Bapak sudah lebih pantas dari mereka. Kenapa Bapak masih posisi di sini? Harusnya sudah di sana. Dari segala-galanya menurut kami. Nah, itu. Kata-kata yang menurut kami itu Bapak selalu ingat itu. Karena Bapak pernah membaca seperti ini. Dia akan datang kelak di belakangku, kata Yohanes. Dan dia membaptis dengan roh dan api. Kalau saya membaptis dengan air. Lalu, jadi itu yang Bapak ingat dulu. Bisa saja para bawahan kita atau anggota kita dari organisasi yang kita pimpin itu mencobai kita. Apakah kita tanggapi dengan emosional? Apakah kita menjadi berbenturan? Disinilah namanya kepemimpinan yang alif bijaksana itu. Ada juga di ayat-ayat sebelumnya itu, apabila menjadi pemimpin melayanilah dia. Jadi di sini yang ditekankan kepada kita melalui kitab Yohanes ini, kita selalu menghormati yang lain lebih unggul dari kita, lebih mulia dari kita. Karena katanya kita sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kita pun apapun, mau kerja kita, apapun usaha kita, apapun jabatan kita, itu tidak akan lepas kalau itu datangnya dari Tuhan, dari berkat Allah kepada kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Coba, ini dengan kemuliaan ini kan betapa hinanya manusia itu sebenarnya. Tapi manusia yang tidak dimuliakan. Dimuliakan itu oleh siapa? Oleh Allah. Seperti doa dan nyanyian Daud yang tertulis di Mazmur 8. Coba sambil baca. Saya yang baca itu. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8, manusia ini sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit menyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk
membungkapkan musuh dan penendang. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulat dan bintang-bintang yang kau tepatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan laut, dan apa yang melintasi arus laut. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jelas ini kan? Daud pemazmur itu berdoa menyampaikan mazmurnya kepada Tuhan, karena manusia itu hina sehingga menjadi makhluk mulia oleh siapa? Oleh Tuhan. Karena apa? Mulai dari bayi-bayi, masih bayi kita, dan anak-anak yang menyusui, telah diletakkan dasar kepada kita. Pada manusia diletakkan dasar kekuatan. Karena apa? Karena banyak musuh. Jadi kekuatan itu mulai dari bayi yang masih menyusui dan anak-anak sudah diletakkan dasarnya, karisma, kepemimpinan. Kalau kita memang harus memimpin di situ, ya kita dengan rendah hati, dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan agar kita diberi hikmat sehingga kita bisa membawa sesuatu apapun. Itu kehendak Tuhan. Jadi berjalan dengan baik sehingga kan apalah manusia ini sehingga Tuhan mengingatnya dan diberinya kepada kita semua, dimahkotainya kita dengan kemuliaan dan hormat. Kalau raja kan, kalau orang yang menjadi unggulan, yang menjadi pemimpin, menjadi katakanlah sebagai putri Indonesia aja, kan kasih apa? Kasih mahkota. Jadi gini, kita kalau memang itu sudah untuk kita menjadi pemimpin di situ, kita tidak usah merasa berbuat segala cara sesuai dengan kehendak kita itu, tidak. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Kita berhikmat diberikannya. Memang kita lah pemimpinnya. Begitu. Jadi waktu penciptaan di Kejadian kemarin kan diberikan Tuhan Allah kepada manusia kuasa untuk memelihara, memimpin, dan juga menguasai segala ciptaannya. Nah, terus kan kambing domba, lembu sapi, sekali juga binatang-binatang yang ada di ladang, kan gitu. Semua, juga ikan-ikan di laut dan burung-burung yang di udara diberikan kepada kita. Kita yang memimpin itu. Itulah kalau kita sudah dimahkotai oleh Allah. Dan dengan demikian seperti Yohanes tadi, kalau itu datangnya dari surga, siapapun tidak bisa menghalang-halanginya. Itulah kepemimpinan kita pun di keluarga. Kalau kita memang untuk diberikan memimpin di keluarga itu, atau di tempat pekerjaan, memimpin di tempat pekerjaan itu, atau memang kita menjadi perusahaan atau membuat usaha yang menjadi pimpinan, menjadi leader di antara jenis-jenis usaha yang sama, itu adalah datangnya berkat Tuhan dari surga untuk kita terima dan nikmati. Kenapa? Karena dengan doa-doa mazmur ini sudah terbukti bahwa sebenarnya manusia itu hina dan dimuliakan oleh Tuhan, diberi mahkota kehormatan. Begitu juga yang disampaikan di apa ini, ada di Perjanjian Baru itu tertulis pada Roma 33. Siapa yang sebenarnya yang mengetahui pemikiran Tuhan? Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui pemikiran Tuhan, dan tidak ada yang apapun yang diberikannya
kepada Tuhan sehingga Tuhan untuk membalaskan kepada kita. Itu tidak. Jadi hanya Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu yang terhadap manusia itu. Jadi itu jelas tertulis di Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Coba dibaca lagi. Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Coba. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelaskan? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada bisa pun diberikan apapun. Aku sudah memberikan persembahan, aku sudah aktif membangun gereja sehingga saya pantas itu tidak. Karena apa? Karena itu semua Tuhan yang lebih tahu. Kita mampu memberikan persembahan pun ke gereja karena kita sudah diberkati, sudah diberikan lebih dahulu kepada kita. Jadi segala sesuatu baik pekerjaan, usaha, kepemimpinan, apapun itu datangnya dari Tuhan, termasuk jodoh. Jodoh juga adalah pasangan hidup kita yang diberikan Tuhan kepada kita, itu datangnya dari surga. Jadi kita pelihara dengan baik-baik. Jadi demikian kepada teman-teman yang itu harus dipegang selalu bahwa kita itu adalah berkat Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu kita selalu minta petunjuk pada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan agar diberikan hikmat kepada kita. Juga Sianggi, bagaimana sebagai seorang perempuan, seorang yang bisa memberikan kontribusi dimanapun, baik di keluarga maupun di tempat pekerjaan, yakinlah kalau itu semua saya mampu melakukan itu dan bisa melakukan itu, saya mau melakukan itu karena saya merasa dan memahami betul bahwa itu datangnya dari surga. Itu adalah berkat Tuhan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama menjadi sukses mendapat berkat dari surga, dari Tuhan Allah Bapa, sehingga kita dimanapun akan sukses, baik di pekerjaan, di usaha, di keluarga, dan di masyarakat maupun pemerintahan, terlebih di gereja, sehingga kita adalah pewaris tahta kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, membaca, menyanyikan, dan juga saya hamba-Mu di bulan Bapak Ibu, manusia yang hina. Tuhan pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan firman-Mu agar lebih dipahami oleh anggota keluarga kami. Bantulah Tuhan penjelasan tadi dan sempurnakan agar kami memahaminya dan lebih dalam memperkaya ilmu pengetahuan kami terhadap firman-Mu. Tolong bantu kami Tuhan agar firman-Mu lah yang menguasai hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi yang Ibu Jemaat nomor 400. Ibu Jemaat. Ya.
Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Allah, kami berkesempatan melakukan kebaktian ibadah perdana ini hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020. Sempurnakan serta berkatilah ibadah kami ini dan terimalah sebagai persembahan kudus di hadapan-Mu. Kiranya firman-Mu menguasai kami dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami. Berilah pekerjaan yang terbaik dan mampukan kami menerimanya dengan baik. Berikanlah kepada kami kesehatan, kecerdasan, kepintaran, arif, bijaksana, penuh hikmat, sukses mulia, dan kemakmuran berkelimpahan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 adalah ulang tahun kelahiran Bapak kami yang ke-57 tahun. Berilah umur panjang, berkati kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan kepada kedua orang tua kami. Dan mampukan kami putra-putrinya serta seluruh keturunannya untuk menghormati, mencintai orang tua kami. Berilah anugerah damai sejahtera dan pimpinan arif bijaksana kepada kami. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.